Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Siang-siang begini masih semangat ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang psikologi ABK ya. Kita tahu semua bahwa di dalam mata kuliah pendidikan luar biasa ada mata kuliah ini ya. Karena apa ya? Karena di sini mata kuliah ini memahamkan kepada kita supaya nanti memiliki ya pemahaman mengenai konsep dasar psikologi bagi anak berkebutuhan khusus ya. Dan bagaimana mengetahui dasar biologis pada dinamika psikologis anak berkebutuhan khusus. Jadi memang mata kuliah ini sangat penting begitu. Yang nantinya mata kuliah ini membahas beberapa konsep ya psikologi ya. Konsep psikologi apa aja di sini? Ada kognitif, ada sosial, ada emosi, dan di sini tentunya akan memahami beberapa pendekatan psikologis. Ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia itu akan berkaitan dengan ilmu psikologi, benar nggak? Ya. Sedih, ya, senang, begitu ya. Itu ada kaitannya dengan psikologi. Oke, kita lanjut. Nah, dari mata kuliah ini diharapkan ya kalian nanti mampu menggambarkan perkembangan psikologi ABK. Perkembangannya apa? Ya, bagaimana sih perkembangannya anak umur misalnya remaja, ya, dewasa awal, anak-anak. Karena di sini kalian akan menjadi guru, tentunya harus memahami toh perkembangannya, ya kan? Kemudian yang kedua, ketepatan dalam mengidentifikasi perkembangan ABK, begitu ya. Seharusnya anak ini dari umur sudah 17 tahun, tapi kok kognitifnya, ya pemahamannya kok masih anak umur 7 tahun. Nah, jadi kita harus paham di sini, mampu mengidentifikasi ya. Kemudian yang terakhir adalah menilai perkembangan ABK, baik itu dari kognitifnya, sosialnya, dan emosinya. Oke, kita lanjut ya. Dalam kesempatan kali ini, ya mata kuliah ini membahas terkait dengan masalah emosi ya. Karena memang emosi itu pasti akan dimiliki oleh setiap orang. Dan itu berubah-berubah, berbeda-beda. Bener nggak? Hari ini bahagia, besok bisa sedih, begitu ya. Nah, karena kita menjadi guru nantinya, kita harus memahami sebenarnya emosi anak-anak ya. Anak-anak kita nanti ketika kita jadi guru bagaimana nih? Nah, kita harus memahami emosi ini, begitu ya. Kemudian dalam pembelajaran ini ya, saya akan melakukan metode pembelajaran dengan ceramah, diskusi, dan mungkin akan memberikan tugas-tugas, gitu ya. Nah, ceramah tujuannya apa? Menjelaskan. Tanpa ceramah kan nanti takutnya ada kesalahpahaman, ya. Oke, diskusi. Nanti kita akan tanya jawab, oke ya? Oke, kita lanjut lagi. Dan ini di dalam perkuliahan kita tentunya ada semacam kontrak kuliah kita supaya kita memahami ya dalam kuliah ini aspek-aspek apa aja yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan dan kita lakukan sampai akhir semester nanti ya. Yang pertama adalah kita dalam pembelajaran ini ada tugas 1, ada tugas 2, ada UTS, ada UAS, kehadiran dan keaktifan dalam kelas. Ini semuanya ada penilaiannya, begitu ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Belum. Enak materinya Bu ya. Lebih penting ya. Oke, sebentar saya ini dulu. Ganti langsung kepada materinya ya. Nah, oke. Sudah kelihatan? Belum ya. Ya gimana ya? Oke, belum ya. Alhamdulillah ya. Oke,
sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita akan mempelajari terkait dengan emosi ya. Bentar dulu, ini kenapa tidak mau naik ke atas? Oke. Nah, oke, masuk ini. Tidak menyenangkan tentunya ya kalau tidak kelihatan di sini ya. Tunggu sebentar, oke? Coba mungkin bisa ada yang mau menyampaikan apa itu emosi sambil saya memperbaiki ya terkait ininya ya. Slide-nya ini kenapa tidak mau muncul yang pertama langsung kepada sumber-sumber nih ya. Oke, mana ini tidak bisa nih. Saya tutup dulu ya. Itu yang tadi ya. Oke. Oke, sudah bisa ya? Alhamdulillah di sini ya. Kita akan mempelajari tentang perkembangan emosi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda, sehingga kita harus memahaminya. Sebelumnya ada yang mau menyampaikan emosi itu apa? Sebelum melihat pengertiannya. Butuh dari depan, nggak mungkin. Ada yang mau menyampaikan emosi apa atau yang pernah dirasakan? Emosi apa? Reaksi kita terhadap Ya? reaksi kita terhadap sesuatu. Reaksi terhadap sesuatu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tadi kayaknya ada double-double suara. Perasaan intens mungkin. Perasaan intens, Kayak takut, marah. oke, marah gitu ya. Oke, emosi ya. Kalau kita melihat di sini adalah ya bahwa emosi itu suatu kondisi ya, perasaan, pikiran, ya, kemudian nafsu yang meluap-luap. Pasti emosi itu diawali dengan yang meluap-luap. Ya, sehingga timbul yang namanya reaksi tadi, marah, ya kan? Nah, di sini dari pengertian ini pastinya banyak hal yang bisa kita kupas ya, perasaannya, pikirannya. Ya. Berarti emosi itu mulai dari perasaan dulu, ya. Kemudian ada pikiran lagi, ya. Kemudian yang meluap-luap. Kalau yang biasa aja itu tidak akan menimbulkan emosi, benar nggak? Yang standar-standar saja. Misalnya di jalan, ya, kalian bertemu dengan orang, kemudian tiba-tiba dipukul. Ada perasaan gimana di sana? Marah. Meluap-luap nggak? Iya. Senang. Senang. Iya senang ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ternyata di dalam emosi itu ada yang namanya sumber-sumber emosi. Jadi yang namanya sumber itu kan awalnya, ya kan? Sebenarnya awalnya emosi itu dari apa sih, gitu kan? Ternyata di sini yang pertama itu sumbernya karena adanya kepribadian, ciri khas yang dimiliki seseorang itu namanya kepribadian. Ya. Kenapa Bu kok bisa? Ya, kepribadian ini dikatakan sumber emosi. Ya. Misalnya, seseorang yang memiliki kepribadian mudah tersinggung, ya, kemudian juga dia sensitif, ya, kemudian mudah curiga. Nah, itu akan menimbulkan apa? Perasaan-perasaan ya
kepada sesuatu hal ataupun stimulus dari orang lain. Pastinya beda begitu antara Husna sama Mbak siapa ini namanya? Hanan. Pasti beda kepribadiannya dan cara menanggapi suatu masalah juga berbeda. Benar atau salah nih? Benar. Oke, makanya di sini kepribadian juga menjadi sumber dari emosi. Oke, ada yang lanjut dulu ya? Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya. Oh, sebentar ini ya. Kepribadian sudah. Nah, ini waktu. Ternyata waktu ini juga bagian dari sumber emosi. Ada yang mau nyampaikan? Kok bisa sih Bu Benita ya? Waktu itu bisa menyebabkan sumber emosi. Kira-kira apa? Timingnya yang kurang tepat. Timingnya kurang tepat. Ada lagi yang mau menyampaikan? Waktunya terlalu sibuk. Terlalu sibuk gitu ya, numpuk-numpuk gitu ya. Nah, ternyata di dalam satu penelitian menyebutkan bahwa waktu itu juga menentukan emosi. Jadi emosinya apa? Ketika di hari pertama kali bekerja, hari Senin, itu orang kadang-kadang alas-alasan ya. Karena mulai bekerja lagi. Baru nanti ketika hari Jumat itu sudah tenaganya ekstra lagi. Wah, hari ini mau besok libur nih, aku bahagia nih, bener nggak? Iya. Bener ya ternyata. Jadi lihat kondisinya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ya, ternyata juga sumber emosi itu adalah stres ya. Stres itu apa sih? Kondisi tertekan. Ya. Pertama, punya pekerjaan yang banyak, tugas yang banyak, didandan besok semua. Jadi tiba-tiba nih ya. Kemudian tanya nih, Mbak siapa namanya? Mbak Husna. Ini Afifah ya. Husna ini sudah banyak pekerjaan, tugas dari dosennya ya. Kemudian Afifah, bolehkah saya minta apa sih? Padahal ngomongnya baik-baik ya. Benar nggak? Ya, langsung keluar semua nih benteng-bentengnya ya. Ya. Nah, jadi ternyata ya tekanan-tekanan yang ada dalam diri seseorang itu menyebabkan mudah emosi, menimbulkan emosi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Aktivitas sosial ya. Aktivitas sosial ini juga berhubungan dengan karena aktivitas sosial ini berhubungan dengan orang lain ya. Akhirnya juga dapat memiliki perasaan bahagia ya. Kita lanjut. Tidur. Nah, tidur ya, ternyata tidur itu juga menyebabkan sumber emosi. Kok bisa Bu Benita? Siapa di sini yang suka bergadang? Ayo, siapa yang suka bergadang di sini? Saya kadang-kadang Bu. Saya kadang-kadang. Saya Bu. Saya. Jam berapa tidurnya, Mas? Kalau saya biasanya itu kadang kalau nggak ada kuliah kadang jam 1 kadang. Jam 1 siang apa malam? Malam. Oh. Iya. Terus bangunnya jam berapa, Mas? Kalau masalah bangun sih ya jam 4. Kalau dulu bangunnya emang agak kesiangan, tapi sekarang alhamdulillah sudah bangun jam 4. Menyesuaikan dengan waktu sore. Ada nggak bedanya ketika tidurnya jam 8 malam sama jam 1 malam? Ada bedanya nggak, Mas? Ada. Apa bedanya, Mas? Kalau tidur jam 8 tuh apa ya? Ketika pagi-pagi sekali ketika bangun dia akan lebih segar. Ketika tidur dalam waktu yang tidak tepat, misalnya jam 1 gitu, biasanya bisa juga menyebabkan sakit terus emosi bisa juga. Dirasakan ya? Ya. Ternyata betul ya tidur itu. Kenapa? Karena otak kita itu butuh istirahat ya. Ketika kurang tidur maka ada semacam tekanan di dalam otak kita ya. Yang artinya meninggi lah ya, pengen marah kayak nggak enak kayak gitu ya. Bu, bagaimana kalau kebanyakan tidur Bu gitu. Gitu ya gitu. Kalau kebanyakan
Iya. Ya, oke ya. Jadi jika misalnya kita ini ya nanti siswa kita emosi aja, kita harus tanya dulu, mengidentifikasi kepada murid kita apa aja yang sudah dilakukan, tidurnya jam berapa ya, kira-kira apa yang dipikirkan. Ini masalah stres kalau dipikirkan ya kan. Kemudian apakah ada pelajaran yang membuat kesulitan dalam pembelajaran, itu kan bisa ya. Hari Senin ketemu sama ibu ini aku stres dah gitu, aku pengen marah ya, bisa aja begitu ya. Ya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ternyata olahraga ya. Olahraga ketika sering melakukan olahraga dapat meningkatkan kebahagiaan. Oh bisa ya. Karena dengan olahraga itu ya kita banyak katarsisnya di sana ya. Beban-beban itu bisa terkeluarkan dengan kita berolahraga ya. Dan di sanalah kita melihat suasana baru kalau olahraga ya. Jadi tenaga-tenaga kita yang lesu itu menjadi segar kembali. Saraf-saraf yang biasanya tegang itu sudah relaksasi lagi. Makanya olahraga itu juga bagian dari meningkatkan kebahagiaan. Salah satu juga terapi ya, jika ada yang stres, banyak tekanan, itu bisa berolahraga ya, untuk mengurangi tekanan-tekanan dalam pikiran kita, beban ya. Masalahnya nggak selesai memang, tapi kita mampu untuk berpikir lebih bijaksana ya, rasional. Nah begitu. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ternyata gender juga menyebabkan ya sumber-sumber emosi juga. Perbedaan jenis kelamin. Kenapa tertawa? Saya kan cuma menyampaikan jenis kelamin kok malah tertawa. Apa dirasakan ya? Ya. Wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih daripada laki-laki. Oke, saya mau buka pertanyaan nih. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya. Mengapa aktivitas? Saya namanya dulu lah. Nama Muhammad Agil Abdul Rahman. Panggilannya Agil. Oke. Agil, apa pertanyaanmu? Mengapa aktivitas sosial dapat menumbuhkan perasaan bahagia? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, kalian nih di kampus kan selalu berinteraksi sosial. Kenapa itu menyebabkan kebahagiaan tersendiri ya? Ada yang mau menjawab sebelum saya menjawab? Ada? Saya Bu. Oh ya, Mas siapa Mas? Zamroni. Kenapa Mas Zamroni? Mungkin kalau bisa dikatakan karena kita kan sebagai makhluk sosial. Ya. Nah, makhluk sosial itu membutuhkan yang namanya interaksi dengan manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi dan dengan endingnya manusia itu akan merasakan kebahagiaan karena sudah bisa menyalurkan dari interaksinya tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih, bagus ya jawabannya di Zamroni ya, menyampaikan bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak bisa sendiri ya. Ada orang-orang yang selalu ya memberikan kebahagiaan bagi kita ya. Makanya dijelaskan di situ kenapa sih ya interaksi sosial itu ya menyebabkan kebahagiaan. Pertama ya, dalam interaksi sosial itu kita akan mendapatkan yang namanya rasa aman, rasa cinta, rasa bahagia dari orang lain. Nggak ada orang itu mendapatkan rasa cinta aman itu dari dirinya sendiri, benar nggak? Pasti ada orang-orang lain, dimana di sana itu timbul yang namanya percakapan, ya kan, tukar pendapat, ya, dan itu membuat diri bahagia dan tertawa tentunya bercerita ya. Nah, ternyata juga sudah banyak beberapa hal juga yang menyebutkan ya dari beberapa artikel bahwa seseorang yang mungkin dia tertutup ya, kemudian kurang terbuka dengan orang lain ya, kemudian interaksi dengan orang lain itu sulit ya, ataupun mungkin dia tidak suka dengan hal-hal seperti itu ya, sosial begitu, dia lebih mudah mengalami tekanan. Karena apa? Apa yang ada di dalam pikirannya dia hanya
dirasakan sendiri, tidak pernah sharing dengan teman. Nah, sehingga memang interaksi sosial itu merupakan bagian dari sumber emosi. Begitu. Kalian ikut apa aja nih di dalam ini ya? Apa kuliah ini? Ada ikut organisasi? Ya. Itu kan bagian dari kalian berinteraksi, ya kan? Bahagia nggak? Bahagia. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya. Oke. Oke. Ana. Iya ada. Oke. Gender. Gender. Perbedaan jenis kelamin. Hubungan gender dan emosi. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, terkait dengan ini gender ya, apa sih hubungannya gender dengan emosi ya? Ternyata begini ya, wanita itu ya ketika menerima suatu stimulasi ya buat suatu masalah itu senantiasa dipikirkannya dengan perasaan ya, dan wanita itu tipenya sensitif ya, perasa ya, itu yang akhirnya menyebabkan ada hal berkaitan dengan emosi, entah itu sedih, bahagia ya, langsung dicerna di dalam dirinya. Sedangkan kalau laki-laki dia lebih kepada logikanya, benar nggak? Jadi kadang-kadang begitu kan, makanya permasalahan yang sudah selesai bagi laki-laki tapi beda dengan perempuan, belum selesai, panjang ya. Nah, begitu ya Mbak ya. Nah, jadi istilahnya apa di sini? Nah, dan saya pernah membaca dalam satu jurnal ya, bahwa ternyata gender ini ya berhubungan dengan emosi ini ya. Ketika perempuan itu dididik ya dengan perasaan yang baik ya, ya mungkin itu tetap terasa, tapi tidak terlalu emosi gitu, masih lebih ada logikanya begitu ya, gitu. Oke, sedangkan untuk yang laki-laki begitu, pasti dia akan menyelesaikan masalah, oh ya sudah selesai, karena menurut saya apa yang sudah terjadi itu sudah bisa diselesaikan, sedikit masalah lah, tidak usah diperpanjang begitu ya. Oke, begitu ya untuk yang pembahasan sumber emosi ini. Kita lanjut lagi begitu. Nah, ini ada macam-macam emosi. Sebentar ya, saya klik dulu nih. Kalau nggak diklik nggak keluar nih. Macam-macam emosi itu ada emosi kenikmatan ya. Apa itu? Sebentar saya klik. Lah, nih macam-macam emosi ya. Ini saya lihat dari teorinya Daniel ya. Oke, bahagia. Emosi itu ternyata tidak hanya terdiri emosi positif, tapi juga ada emosi negatif. Ini yang bahagia ini termasuk positif apa negatif? Positif ya. Ternyata emosi itu juga terkait dengan bahagia. Jadi kadang kita ya merasa bahwa ini lagi emosi, biasanya karena marah-marah, benar nggak? Iya. Oke, ternyata bahagia juga emosi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa? Macam-macam emosi. Ya, macam-macam emosi. Emosi apa lagi nih? Kita lihat. Bahagia lagi ya. Kok bahagia lagi? Karena tidak diturunkan sama saya ya. Bahagia terus. Ya. Nah, kita lihat lagi. Oke. Gembira ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata emosinya juga ada itu ya. Coba lihat lagi. Apakah ini
Nah, orang cemas tuh kayak gini, dedek ya. Iya. Bener nggak? Iya. Ternyata cemas itu bagian dari Emosi. emosi ya. Kita lanjut lagi. Nih, apa ini kira-kira nih? Pedih ya, pedih. Lu nangis ya. Oke, itu juga bagian dari emosi. Oke, ini terakhir. Cinta. Apa kira-kira nih? CINTA. Oh, itu kan nyanyian ya. Oke, kita layar. Wah, persahabatan ya, itu juga termasuk dari emosi. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada yang mau bertanya di sini? Saya Bu, Ya, apa Mas? Mas siapa? nama saya Muhammad Ramawaidi. Oke. Saya mau bertanya, saya agak sedikit bingung antara apa hubungannya antara emosi sama perasaan. Oke, ada yang mau jawab? Bagus ini ya, perasaan apa sih hubungannya perasaan sama emosi? Hah? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Perasaan tentunya ada hubungannya dengan emosi. Masa sekalian saya jawab ini ya, sambil dengarkan ya, oke? Oke. Nah, ternyata ya apa hubungannya antara emosi dan perasaan ini saling keterkaitan. Ketika ada perasaan pasti ada emosi. Yang pertama adalah perasaan itu lebih menunjukkan respon penginderaan. Artinya dia itu berkaitan dengan fisik ya. Misalnya orang merasa sedih ya, karena apa? Melihat sepak bola terus pemainnya kalah, itu merasa ya perasaan diawali oleh mood kita, hati kita ya. Sedangkan kalau emosi itu mengungkapkan respon dari perasaan. Misalnya nih, kalah, aduh marah aku. Nah, itulah emosi. Jadi ada hubungan ya. Kemudian yang kedua adalah perasaan itu memiliki keterikatan dengan persepsi. Jadi persepsinya kita. Oke. Ya, sedangkan emosi tidak terkait dengan persepsi ya. Kalau emosi itu lebih kepada objektif ketika melihatnya. Ya, jadi bisa mikir dulu. Kalau perasaan aku sakit hati. Ya kan? Apapun itu awalnya pasti sakit hati. Kemudian baru dicerna, baru apakah menimbulkan emosi atau tidak. Begitu ya? Oke ya. Kemudian emosi bisa diamati dengan perasaan juga begitu ya. Sedangkan kalau perasaan itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, yang tahu adalah kita sendiri. Begitu ya Mas jawabannya ya? Oke, berarti ada keterkaitan ya antara emosi dan perasaan. Oke, demikian untuk penjelasan saya tentang emosi. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak jelas ya? Sudah jelas apa belum nih? Jelas. Oke. Karena pertemuan kita sudah waktunya ya, tentunya ada tugas ini nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke ya, karena pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sosial ya, maka kalian bacalah ya, carilah di internet terkait dengan sosial ya, interaksi sosial, dukungan sosial begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kemudian kita awali dengan diskusi terkait dengan sosial ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam mata kuliah saya ya, psikologi aplikasi yang kita saat ini membahas terkait dengan emosi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.